Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Devotion from Home yang berjudul Attitude of Gratitude. Karena di Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, hari ini kita akan berbicara bagaimana mempunyai sikap hati yang bersyukur. Sebelum itu, saya mau bertanya, kapan terakhir kali kita bersyukur? Aku punya satu cerita. Beberapa hari lalu saya keluar, saya pergi ke suatu tempat yang dimana parkirannya itu susah banget. Jadi ada beberapa kendaraan aja yang bisa parkir di depan itu. Dan kalaupun bisa parkir itu jaraknya 15 menit daripada tempat itu sendiri. Nah, tapi dalam hati aku minta, Tuhan, aku mau dong parkir di depan tempat itu. Dan pas saat aku sampai situ, ada salah satu kendaraan itu yang keluar. Akhirnya aku bisa masuk dan bisa parkir di depan tempat yang aku tuju itu gitu. Dan ini adalah simple thing yang membuat aku bersyukur pada hari itu. Nah, hari ini juga kita akan belajar di Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Saya bacakan, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dari firman ini kita bisa belajar bagaimana Bapa di sorga tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi kita lebih dari seorang ayah jasmani, ya kan? Dan bahkan dia bilang apa? Dia tahu memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kita. Dan maka dari itu pada hari ini saya percaya juga kita bisa kapan aja datang kepadanya, kapan aja kita minta apapun yang kita butuhkan di situasi apapun. Just come to Him. Datang aja kepadanya, minta pertolongan, minta apapun yang kita butuhkan kepada Dia. Karena Dia adalah Bapa yang baik buat kita semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana mempunyai sikap hati yang bersyukur. Yang pertama adalah humility, kerendahan hati. Nah, kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Iya enggak? Nah, kita itu butuh Tuhan. Makanya dibilang di Yakobus 4 ayat 10, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Kita nggak bisa melakukan semuanya, segala sesuatu sendiri dengan kekuatan kita. Kayak contoh, mungkin dalam kerjaan, kayak saya mempunyai tim di Every Nation Campus, saya nggak bisa lakuin ini sendirian. Saya ada Pastor Petra, ada Justin, ada Iren, ada Eka. Karena apa? Saya nggak bisa sendirian. Sama juga dalam kehidupan, kita nggak bisa untuk sendirian. Kita butuh Tuhan. Datang sama Dia, rendahkan diri kita. Kita nggak mampu untuk melakukan itu sendirian. Makanya dibilang apa? Di firman Tuhan dibilang bahwa saat kita lemah, kuasa Tuhan yang sempurna di dalam kita. Saat kita merendahkan hati, disitulah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Kebaikan, favor. Seperti di Mazmur 23 ayat 6, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Kita bisa lihat bahwa sudah hampir 5 bulan kita ada di rumah. Kita di dalam situasi pandemi. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Bahwa penyediaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Bahkan banyak saya mendengar testimoni, kesaksian dari beberapa keluarga, beberapa mahasiswa gitu yang dia merasakan kebaikan Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan di Mazmur 23 ayat 6, "Kebajikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup kita." Seperti itu, bahwa
ada kemurahan, ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di masa seperti apapun, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah apa? Iman, faith. Kita mempunyai iman. Bahkan dibilang bahwa kita percaya akan sesuatu yang besar itu terjadi. Kalau di firman Tuhan dibilang apa? Kita hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi saja. Itu kita bisa memindahkan gunung. Saya percaya juga gitu. Situasi seperti apapun yang kita hadapi, kita fokus kepada Tuhan. Iman kita percaya bahwa sekarang udah pada di pertengahan tahun, kita percaya bahwa kita bisa lihat terobosan di the rest of this year. Dan Dia Allah yang mendengar setiap doa kita. Dia Bapa yang akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, mari kita percaya kepadanya, bersyukur dalam segala sesuatu atas kehidupan yang Tuhan udah berikan kepada kita. Bahwa bahwa Dialah Allah yang baik, Dialah Bapa yang baik. He is good Father for us. Let's pray. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu setiap kebutuhan di dalam hidup kami, setiap permasalahan di dalam hidup kami. Biar Tuhan, kami mempunyai sikap hati yang selalu bersyukur di dalam segala keadaan di dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terus Tuhan kami bisa mempunyai hati yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar kami juga bisa melihat Tuhan bahwa Engkau baik dalam hidup kami juga Tuhan. Biar juga aku berdoa Tuhan, terus Tuhan Engkau lindungi kami juga di dalam masa-masa seperti ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar seperti firman-Mu berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Amin.